memasuki dunia lain Gua Jedok beserta keindahan stalaktit dan stalagmit yang eksotis. Menyusuri hingga ke dasar Gua Jedok dengan tingkat oksigen yang semakin menipis dan pencahayaan yang semakin gelap, diiringi oleh suara kelelawar yang menjerit dan suara tetesan air yang jatuh dari atas gua, membuat bulu kuduk semakin merinding. Sesampainya kami berada di dasar Gua Jedok, kami menemukan benda-benda keramat, benda-benda peninggalan nenek moyang yang pernah bertapa di dalam Gua Jedok. Tidak berhenti di situ, kami pun terus mengeksplor bagian terdalam, semakin ke dalam dari Gua Jedok. Ikuti terus perjalanan kami hingga tuntas, teman-teman. Nah, yaps, selain eksplor Gua Jedok yang eksotis, mistis, kita pun membuat sebuah konsep fotografi dengan tema Kampung Nusantara oleh Oki Arisandi. Yes, inilah dia fotografi konseptual by Oki Arisandi dan saya Adam Bishawa. Ikuti terus, teman-teman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Halo, apa kabar teman-teman YouTuber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adam Bishawa, yang kali ini kita explore dan konsep fotografi di Gua Jedok, Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasi Gua Jedok ini tepatnya berada di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ya, atau timurnya Candi Simping ya. Untuk mencapai lokasi tidak perlu khawatir, kalian hanya perlu mengikuti arah dari Google Maps, atau paling tidak ya setengah jam perjalanan dari kota Blitar ya. Namun untuk sampai ke lokasi, saya sarankan mengendarai sepeda motor. Jika kamu memakai mobil untuk datang ke sini, paling tidak parkir di rumah warga, lalu hiking atau trekking paling tidak ya sekitar 15 menit untuk mencapai Gua Jedok ini ya. Gua Jedok ini mulai dibuka tahun 2015. Kalau dulu untuk masuk ke dalam gua harus dengan memanjat. Selain itu juga harus ada pijakan untuk bisa naik ke atas lagi, sehingga tidak untuk semua umur dan kalangan. Ini salah satu kenapa tidak dipublikasikan sejak dulu. Nah, sekarang akses untuk masuk ke Gua Jedok bisa dibilang mudah. Sudah ada anak tangga cor yang memudahkan pengunjung untuk masuk ke dalam Gua Jedok. Nah, ini dia nih anak tangganya. Mantap. Nah, Gua Jedok ini bisa dibilang termasuk gua yang vertikal karena pintu mulut gua berada di atas dengan pohon beringin yang rimbun. Padahal suasana di sekitar gua bisa dibilang cukup gersang, tapi pohon beringin ini tumbuh dengan lebat dan sangat indah, eksotis sekali untuk foto-foto. Yoi, kita masuk ke dalam Gua Jedok ya. Di sini terdapat stalaktit dan stalagmit yang memikat dengan bebauan kotoran kelelawar
yang lumayan menyengat sih. Karena di setiap sudut gua ini masih tampak beberapa kelelawar yang tinggal. Memang gua ini lebih terlihat sebagai sumur yang menganga. Mari kita mulai menjelajahi isi perut dari Gua Jedok. Dengan kondisi gua yang cukup besar, stalaktit dan stalagmitnya begitu megah dan sangat beragam dengan berbagai warna, mulai dari hitam, coklat maupun hijau dan biru. Meski aroma amoniaknya cukup terasa, kelelawar pun juga ada dengan suara yang aneh-aneh. Tapi gua ini begitu memukau nan mistis. Sebelumnya saya mencoba masuk ke dalam Gua Jedok sendirian tanpa ditemani oleh Mas Denny. Dan disitulah saya merasa ada sedikit keganjalan di pelupuk ekor mata saya sekelebat. Sret! Entah itu apa yang membuat akhirnya saya kembali ke atas untuk menunggu Mas Denny datang dan saya bisa mengeksplor sampai ke dalam dasar Gua Jedok. Jika kalian tertarik untuk menguji nyali, disinilah tempatnya. Gua Jedok sangat mistik namun eksotis. Dari mulut gua hingga masuk ke dalam dasar Gua Jedok diperkirakan perjalanan menempuh waktu 10 sampai dengan 15 menit dengan kedalaman gua 50 sampai 75 meter. Nah, akhirnya inilah dia sampai kami pada dasar dari Gua Jedok, di mana di sana kami mendapati benda-benda keramat peninggalan nenek moyang terdahulu, yaitu alat-alat untuk memasak. Oke, bagi yang tertarik dan penasaran dengan Gua Jedok, bisa langsung cek ke TKP ya. Rute menuju Gua Jedok sebagai berikut, yaitu kita bertemu dengan Candi Simping dulu, lalu ke timur hingga melewati gapura desa Plosorejo, terus ke timur lagi hingga menjumpai sebuah gardu kecil di utara jalan. Di depan gardu tersebut terdapat jalan tanah yang mengarah ke perbukitan. Ikuti jalan tersebut hingga menjumpai jalan rabat beton. Susuri jalan rabat beton hingga nampak sebuah pohon beringin yang menandai lokasi Gua Jedok. Menurut warga setempat, Gua Jedok ini juga menyimpan tinggalan-tinggalan bersejarah, yaitu struktur batu andesit dan batu bata merah berukuran besar yang tercecer di pintu masuk gua. Dan batu-batu tersebut dibuat pada masa kerajaan Majapahit. Gua ini juga menyimpan cerita dan sejarah pertapaan Syekh Belabelu, salah satu trah keturunan Prabu Brawijaya kelima dari kerajaan Majapahit, tutur warga setempat. Oh iya, bagi yang suka bersepeda atau hobi goes, nah, Gua Jedok ini cocok untuk destinasi akhir perjalanan bersepeda kalian. Nah, keren nih. Di luar Gua Jedok ada pula gazebo-gazebo yang disediakan untuk kalian bisa beristirahat di sana. Mantap. Di sini mari kita ulas siapakah Syekh Belabelu.
Syekh ini mempunyai nama kecil yaitu Raden Jaka Bandem. Sebelum menetap di perbukitan Parangtritis, Syekh Bela-Belu pernah mendiami Goa Jedok di Plosorejo, Blitar. Konon beliau menetap di gua ini bukan tanpa alasan, sebab tak jauh dari situ terdapat makam leluhurnya yaitu Raden Wijaya yang didarmakan di Candi Simping di desa Sumberjati. Selanjutnya kami mencoba masuk ke dalam dan terus ke dalam mengeksplor Gua Jedok. Inilah dia, sebuah ruangan di sebelah sisi barat dari Gua Jedok yang masuk ke dalam. Menurut kisah warga setempat, disinilah tempat bertapanya Syekh Bela-Belu. Sangat eksotis, namun juga mistis. Disinyalir Syekh Bela-Belu pernah menetap di Gua Jedok setelah Majapahit mengalami keruntuhan akibat serangan Patih Udara atas perintah Raja Grindrawardhani yang memaksa di Kediri. Sedangkan Raja Brawijaya V dan sejumlah pengikutnya menyingkir ke selatan dan pernah menetap di gua ini. Selanjutnya Syekh Bela-Belu berjalan ke barat hingga sampai menetap di wilayah perbukitan Parangtritis. Menurut sejarah, Syekh Bela-Belu tidak sendirian. Beliau ditemani oleh saudaranya yang bernama Syekh Damiaking. Yaps, itulah tadi sekelumit riwayat dan kisah sejarah dari Gua Jedok. Nah, sekarang kita senang-senang di Gua Jedok, yaitu membuat konsep fotografi di Gua Jedok. Jadi begini, kita mengonsep dengan konsep mengajak anak kecil-kecil dari warga setempat ya. Lalu selain anak kecil, di situ ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kita juga mengajak orang dewasa 1 selaku ayah atau orang tua ya istilahnya, membawa hasil bumi, yaitu pisang. Hasil bumi pisang dari hutan. Ceritanya seperti itu. Dan di situ kita melakukan interaksi antara orang tua dengan anak-anak yang kita ajak untuk berfoto. Lalu kita mengarahkan gaya mereka, mengarahkan tatapan mereka, dan mengarahkan blocking atau posisi badan dari model-model atau talent-talent tersebut. Saat itu fotografernya ada 4 orang, yaitu saya Adam Bisawa, dan kedua Master Oki Arisandi, lalu Mas Sondik, lalu Pak Suhendro Winarso selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Yes! Silahkan kunjungi Instagram saya yaitu Adam Bishawa untuk melihat hasil foto dari Gua Jedok dan melihat foto-foto inspiratif yang lainnya. Yes! Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, itu dulu explore kami di Gua Jedok. Jangan lupa nantikan eksplorasi kami di tempat-tempat eksotis di Blitar lainnya. Lalu, lihat juga video kami di playlist YouTube kami untuk melihat video-video lain yang sangat menarik. See you guys!